Pak. Apakah ada yang mau menunjukkan pekerjaannya untuk artikel? Tidak ada respons. Yang abstrak atau introduction, Pak? Boleh, boleh. Salah satu boleh. Salah satu bagian silakan. Jadi supaya kita juga paham. Terutama yang menyampaikan ya. Jadi apakah ada suatu concern atau perhatian tertentu pada bagian dari manuskrip itu yang perlu untuk di-improve. Ada? Saya boleh coba yang bagian abstrak ya, Pak. Ya, silakan. Bentar, saya stop share dulu. Judulnya apa? Sebentar saya share screen ya, Pak ya, biar Ya. bisa melihat pakai Word saja. Halo. Ya. Bu Sekar kayaknya masih di mood, Bu. Cek, cek. Oh iya, ternyata ya udah saya ulangi ya, Pak, maaf. Ya, waktu itu saya pernah membuat ini untuk skripsi sih, Pak, yang lalu, tapi belum saya publish ke jurnal-jurnal yang lain karena belum sempat. Lalu ini judulnya adalah pengaruh lama waktu maserasi pada potensi antibakterial kayu secang atau Caesalpinia sapan untuk dibuat ekstrak etanol pada atau terhadap penghambatan pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Bentar. Bentar ya. Ininya kok belum nancap. Nah, ya sudah. Oh iya, Pak. Silakan. Iya, ini saya ulang lagi ya, Pak ya. Kalau judulnya, Ya. ya judulnya itu adalah pengaruh antibakterial kayu secang atau Caesalpinia sapan yang dibuat ekstrak etanolik terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Ah, Bisa dibesarin dikit ya, supaya bisa dilihat di kelas dengan baik. iya, Pak. Lalu ini secang atau sapan, sapan kalau itu di apa biasanya di luar negeri sih dipanggilnya sapan dia. Di Indonesia namanya secang itu biasanya dikenal sebagai eh, ingredients tradisional yang biasanya digunakan untuk minuman
untuk menjaga kebugaran tubuh, misalnya kayak untuk meredakan kembung ataupun menghangatkan tubuh, minuman-minuman seperti itu. Nah, kemudian maserasi pada ekstraksi kayu secang itu bisa membawa keluar si flavonoid dan tanin sebenarnya. Maka dari itu, eh, waktu untuk mengakumulasikan senyawa-senyawa ini itu bisa mempengaruhi potensi antibakterial pada kayu secang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh dari lama waktu maserasi ekstraksi kayu secang terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis yang dilihat dari terbentuknya zona hambat atau zona inhibisi eh, si ekstraknya itu gitu Pak. Kemudian potensi antibakterialnya diuji dengan well diffusion atau sumuran dengan 4 perlakuan. Ada 4 perlakuan yaitu pemberian ekstrak etanolik kayu secang 4, 6, 8, dan 10 jam maserasi sebagai perlakuannya atau kelompok perlakuan, dan kontrol positifnya adalah eritromisin, sama kontrol negatifnya si air steril. Kemudian setelah ada perlakuan, ada uji ANOVA untuk melihat ada tidaknya perbedaan masing-masing kelompok perlakuan. Kemudian dari uji ANOVA yang ada ternyata didapatkan ada perbedaan yang signifikan pada zona hambat yang dihasilkan dari pemberian 4 treatment eh, ekstrak etanolik si kayu secang yang melalui perbedaan eh, lama waktu maserasi tadi 4, 6, 8, dan 10 jam tadi, Pak. Yang ditunjukkan dari nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan hal itu menunjukkan bahwa lama waktu maserasi mempengaruhi zona hambat yang diproduksi oleh ekstrak etanolik kayu secang terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Ini tapi di cawan Petri sih, Pak. Belum dicobakan ke yang in vivo. Jadi hanya in vitro saja yang ini. Kemudian zona inhibisi yang terbesarnya itu adalah 22,25 mm yang ditunjukkan oleh si perlakuan dengan pemberian ekstrak etanolik kayu secang yang lamanya 10 jam maserasi. Kemudian kekuatan antibakterialnya yang ditunjukkan oleh si perlakuan 10 jam maserasi ekstrak etanolik ini menunjukkan kekuatan antibakteri yang sangat tinggi gitu berdasarkan standar yang dipakai di sini gitu Pak. Ya, tes. Nah, baik. Jadi judulnya apa? The effect of maceration duration on the antibacterial potency of secang hardwood, Caesalpinia sapan, extract. Gimana Pak? Ya. Karena suaranya kecil, tapi semuanya bisa ngikuti ya yang di kelas ya. Ya wis, sudah bisa ngikuti ya. Oh iya Pak, karena saya tidak menggunakan earphone. Biar diatur Pak. Ya, jadi judulnya efek dari maceration duration ya, lama Iya, waktu betul. maserasi terhadap antibakterial potensi dari Secang kayu secang. hardwood. Ya, kayu secang. Terjemahkannya Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya kayu secang, Pak. Kulit kayu secang gitu. Ya. Jadi kalau ditanya tujuannya apa? Tujuan utamanya? Tujuannya dia untuk ini menentukan pengaruh
si lama waktu maserasinya kayu secang ini terhadap potensinya apa potensinya si ekstrak itu untuk menghambat pertumbuhan bakteri si Staphylococcus Ya, epidermidis. itu tujuannya ya. Iya, Eh, yang perlu dikonfirmasi adalah tujuannya, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang paling penting dari artikel itu adalah tujuannya atau questionnya, ya, pertanyaannya. Boleh dinyatakan dalam bentuk tujuan, boleh dalam bentuk question, ya, apa yang ditanyakan. Jadi kalau tujuannya adalah efek dari lamanya maserasi terhadap potensi antibakteri dari kayu secang, yang sudah diketahui apa berarti harusnya. Kita ngomong kayak corong itu ya, masih ingat ya, ilustrasi corong ya. Jadi ya pertama mungkin pendahuluan yang agak umum ya, sedikit ya. Lalu masuklah ke yang sudah diketahui. Kalau dia judulnya adalah efek lama maserasi terhadap potensi antibakteri, harusnya yang sudah diketahui apa? Hmm. Aktivitas antibakteri dari secang. Ini memang sudah diketahui kan? Iya Pak, betul. Sudah ada ininya, referensi yang Iya, terkait betul. Hanya dari saja waktu itu belum belum ada yang mencoba dengan Staphylococcus epidermidis, gitu Pak. Nah, kalau belum, ini terhadap Staphylococcus langsung ini ya. Ya, Kalau belum ada ini kan berarti tujuannya adalah, tujuan utamanya adalah mengevaluasi aktivitas ekstrak tersebut, aktivitas antibakteri dari ekstrak tersebut gitu ya. Gitu kan ya. Karena kan iya, belum ada data tentang aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol ini. Aktivitas terhadap Staphylococcus epidermidis. Betul ya? iya Pak. Waktu itu, Ini konfirmasi saja. Belum ada. iya belum ada Pak waktu itu. Bakteri lain sudah ada. Waktu itu kebanyakan itu penapisan waktu itu sih Pak, tahun itu ya. Lapisan apanya? Penapisan, hasil penapisan kayu secangnya, kemudian Senyawanya. ada kandungan flavonoidnya, macam-macamnya. Oke. Jadi senyawanya ya kalau gitu ya. Iya, sama mereka kebanyakan itu kalau referensinya itu membuat si kayu secang itu sebagai pewarna tekstil kebanyakan sih. Jarang ada yang masuk ke antibakterial. Mm-mm. Berarti cara menuliskan judulnya tidak begitu. Ya, kalau judulnya itu efek dari durasi maserasi terhadap antibakterial potensi, ini berarti sudah ada yang mempublikasikan tentang aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol tadi terhadap Staphylococcus ini. Hmm. Hanya saja apa peneliti di sini itu saya ingin kalau waktu maserasinya 4 jam bagaimana, 6 jam bagaimana, 8 jam, 10 jam bagaimana. Itu baru kita ngomong tentang efek dari durasi maserasi. Paham ya? Jadi sebetulnya di sini yang penting adalah aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol kayu secang itu yang lebih penting karena belum ada proof gitu kan, belum ada bukti kan, katanya tadi, betul ya? Iya Pak, yang Nah, jadi kalau belum ada bukti maka jangan kita ngomong efek durasi terhadap aktivitas ini ya. Sepertinya kan aktivitasnya itu sudah ada, tinggal kita mau mencari yang lama ininya, lama maserasinya itu
pengaruhnya di mana terhadap aktivitasnya. Ngerti ya? Jadi penulisan judul ini akan mencerminkan apa yang dilakukan. Jadi kalau memang belum ada, ya ngomonglah tentang evaluasi, ya, atau langsung juga boleh aktivitas atau potensi boleh ya antibakteri dari ekstrak etanol kayu sedang terhadap Staphylococcus itu ya judulnya itu. Nanti dalam pelaksanaan boleh kita ngomong, jadi dilakukan secara maserasi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ini yang penting itu adalah waktu maserasinya atau aktivitas antibakterinya yang pertama. Dua-duanya atau gimana? Dua-duanya sih Pak sebenarnya. Hah? Dua-duanya sih Pak sebenarnya karena waktu itu saya mengambilnya itu salah satu metode yang saya sadur itu dari eh, standar yang dibuat BPOM itu untuk membuat ekstrak sama saya gabungin dengan metode yang lain yang sederhana gitu Pak. Jadi sebenarnya metodenya udah ada begitu, tapi saya menggunakannya di ekstrak yang untuk secang, tapi untuk bakteri yang belum pernah diujiin sebelumnya gitu, Pak. Jadi dua-duanya penting menurut saya. Waktu itu sih, Pak, tapi kalau sekarang kayaknya udah out of date karena udah banyak yang... Ini yang jadi problem ya kalau publikasinya ya, karena nanti sudah tidak ada novelty-nya. Mm-mm. Ya, jadi memang kita ini dalam publikasi itu memang perlu memperhatikan waktu ya, terutama kalau yang terkait dengan hal-hal umum ya. Nanti kalau sudah ada publikasi berikutnya habis sudah ya, publikasi kita tidak ada novelty-nya itu eh, penting dalam kaitan sama artikel ya. Kecuali kalau artikelnya spesifik ya. Jadi jenis kayu secangnya tertentu misalnya gitu ya, yang orang lain itu tidak banyak yang tahu gitu ya. Nah, tapi kalau Staphylococcus ini sudah banyak gitu ya, di mana-mana bisa pakai itu gitu ya. Tapi secangnya mungkin barangkali ada apa hal khusus, misalnya pohon secang organik ditanam di daerah mana. Nah itu mungkin masih oke ya. Jadi untuk sudut pandang yang spesifik terhadap itu. Ya ini problem dalam publikasi. Baik, jadi kalau begitu ya enaknya agak umum kalau memang mencakup dua-duanya ya. Jadi potensi antibakteri dari ekstrak etanol kayu segar terhadap ini, terhadap bakteri itu ya. Nah baik, kemudian mulailah sapan secang ini ya, dikenal sebagai ya minuman tradisional ya untuk ya apa menjaga kesehatan dan sebagainya. Oke, baik. Ini suatu kalimat awal yang baik ya, karena ngomong tentang secang langsung. Ini kan topiknya secang kan ya, itu. Yang lalu saya kasih komentar sama Matthew ya, karena Matthew mulainya dengan kenjeran. Nah itu ya. Kalau Matthew mulai kenjeran itu kayak orang yang tour guide ya, kenjeran. Gitu ya, langsung tempat itu. Jangan ya. Karena ini masuk di sains, ngomongnya tentang apa? Matthew ini apa ya? C. Ikan apa? Keting. Ya. Jadi ngomong ikan keting sudah. Itu orang langsung cek, oh ya ini tujuan utamanya Matthew ini, bukan kenjerannya gitu ya. Ya, ini hanya bagaimana kita menuliskan. Nah ini bagus ya, secang ini gitu ya. Nah kandungannya juga bisa ya. Ngomong kandungannya kan tadi sudah ada datanya yang sudah diketahui ya. Nah, jadi ngomong secara umum dulu kalimat pertama. Kalimat kedua itu adalah tentang kandungannya yaitu flavonoid dan taninnya sudah diketahui itu bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak diketahui maunya ya.
apa kan kalau corong itu umum, terus yang diketahui, yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui ini kan antibakterial potensi, ya, potensi antibakterinya ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa apakah ekstrak, ya toh, atau yang diketahui yang lebih dekat lah, mungkin ya. Jadi yang kalimat kedua ini kan untuk senyawa yang sudah ada ya, penapisan atau screening ya. Yang ketiga, kalau ada informasi terkait dengan aktivitas antibakteri yang lain yang bukan apa Staphylococcus epidermis itu boleh ya, sehingga makin mengerucutkan. Nah, jadi ekstrak etanol entah ekstrak apa yang sudah ada ya, ini diketahui punya aktivitas antibakteri terhadap bakteri ini, gitu ya. Nah, lalu baru ngomong tentang tujuan, lebih mengerucut lagi ya. Tujuan dari riset ini adalah menentukan menentukan aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol kayu secang, gitu ya. Itu tujuannya, sehingga kan corongnya makin mengecil ya, makin ke bawah ya. Secangnya dulu, lalu yang diketahui apa, dia punya senyawa, ya. Kemudian yang diketahui punya aktivitas, nggak apa-apa antibakteri misalnya ya, tapi bakteri yang lain itu ya silakan diketahui itu ya. Nah, lalu tujuannya adalah mengevaluasi aktivitas dari ekstrak kayu secang ini terhadap Staphylococcus epidermis. Oke, itu tujuan utamanya. Nah, lalu kita singgung metodenya, ya, metodenya disinggung di sana. Nah, jadi untuk melakukan atau untuk menguji ya aktivitas antibakteri terhadap ini, maka dilakukan maserasi. Ya, baru ngomong maserasinya. Dilakukan maserasi. Nah, pada studi ini, ya, maserasi dilakukan selama 4, 6, 8, 10 jam. Gitu ya. Untuk mendapatkan ekstrak etanol yang dipakai untuk pengujian tadi. Gitu ya. Formulasi kalimatnya nanti disesuaikan. Pokoknya saya highlight bagian-bagian itu ya dengan kalimat bebas. Ya, ini kalimat saya kalimat bebas. Tapi nanti bisa disusun menjadi kalimat yang terstruktur. Ya, baik. Jadi tujuannya disebutkan. Sesudah itu untuk mencapai tujuan ini, misalnya gitu ya, dilakukan maserasi dengan etanol selama 6, 8, 10 jam dan ekstrak yang didapat diujikan terhadap Staphylococcus epidermis dengan eritromisin sebagai kontrol positif. Nah, itu ya, itu caranya sehingga mengerucut ini. Ya, oke, itu sedikit tentang metode. Ya, selanjutnya, nah, baru ngomong tentang hasil. Ya, ya boleh sedikit ngomong tentang ANOVA ya. Pengujian ANOVA menunjukkan ya result between ini menunjukkan waktu mempengaruhi ini ya saya kira boleh saja gitu ya, tapi kalau mau lebih singkat ya, pengujian ANOVA menunjukkan bahwa yang pertama kan tujuannya ekstrak, bukan etanol ya, bukan ANOVA ya, tapi seluruhnya itu ya punya aktivitas ya. Baik yang 4, 6, 8, 10 sudah itu menunjukkan aktivitas ya. Ini pakai apa? Zona bening gitu loh. Silinder cup atau apa ini metodenya? Gimana, Pak?
Metodenya silinder cup, zona bening atau Maaf, nggak kedengeran, Pak. Maaf. metodenya zona bening atau metode apa yang dipakai? Eh, oh, yang untuk menguji ekstraknya, Pak. Ya, Pakai sumuran, Pak. ya, pakai itu ya silinder cup itu ya. Ya, betul. Diameter Pakai ekstra ekor beningnya ukuran. yang diukur gitu ya. Ya, nah jadi untuk menyatakan hasil tadi kan kita sudah ngomong tentang metodenya ya, sampai elektrofisik dipakai untuk kontrol positif. Nah, lalu ya, jadi dari pengujian ini ya, ditunjukkan bahwa ekstrak etanol dari secang tadi ya mempunyai aktivitas antibakteri. Itu tujuan utamanya kan, mempunyai aktivitas antibakteri. Dan nah ini baru kemudian ngomong tentang waktunya, tidak apa ya. Dan waktu maserasi itu berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri. Atau langsung juga boleh. Dan waktu maserasi yang paling lama yaitu 10 jam mempunyai aktivitas antibakteri terhadap ini yang paling besar. Itu ya, kalau mau singkat begitu. Ya, Oh, baik, Pak. ya jadi mempunyai aktivitas antibakteri yang paling besar. Ya, ya waktu maserasi yang paling panjang, betul ya, ini yang paling panjang ya. Betul, Waktu iya. maserasi yang paling panjang yaitu 10 jam mempunyai menunjukkan aktivitas antibakteri yang paling kuat. Ya, itu. Terus dikasih signifikan juga boleh, karena itu juga singkat ya. Nah, jadi tingkat signifikansi atau P itu ya kurang dari 0,05. Oh, Nah, iya. tapi rapi abstraknya ya, rapi dan straight to the point. Ya, nah tapi itu masih cerita, ya, ngerti ya? Itu kan masih cerita tentang percobaan itu ya. Ini loh percobaanku, ini loh percobaanku. Apa hasilnya kayak gini ya. Nah, Iya. ada yang kurang yang penting di akhir ya, yaitu apa? Implikasinya apa? Jadi sesudah ini ditunjukkan ini loh hasilnya kayak gini. Itu kan tadi ngomong tentang hasil loh, menunjukkan aktivitas antibakteri waktu maserasi yang paling panjang itu menunjukkan yang paling kuat ya. Nah, lalu so what gitu loh. Ya, jadi sesudah menunjukkan itu terus ngapain? Kalau sudah tahu gitu loh. Nah, apa maksudnya? Ya, Pak. Berarti perlu menambahkan itu ya, Pak, di akhir kalimat yang paragraf hasil itu ya, Pak ya. Ya, ditambahkan indikasinya. Ya, jadi itu misalnya ya. Jadi ekstrak etanol dari kayu secang ini bisa digunakan untuk gitu ya, atau mempunyai potensi untuk digunakan sebagai eh, apa namanya antibakteri terhadap bakteri. Oh, Jadi tidak hanya meringkas ini atau menceritakan kronologis yang dilakukan, tapi implikasinya apa sesudah kita mendapatkan. Jadi jangan dipikir, biarin orang sudah ngerti lah. Wong ini menunjukkan aktivitas antibakteri ya sudah. Nah, pikir sendiri lah, gitu ya. Enggak, diperkuat dengan jadi, gitu ya. Ini bisa digunakan untuk ini. Atau mungkin kalimatnya sedikit diformulasi, gitu ya, sehingga ini menunjukkan implikasi. Ya. Jadi apa namanya? Dia bisa digunakan untuk ini. Bisa digunakannya kan belum ada. Yang ada kan menunjukkan aktivitas antibakteri ini, itu kan? iya, Tapi Pak. kan di sini ini maunya kan aplikasi nanti, ya loh. Nah, tapi kalau masih khawatir ya bisa dikatakan
Jadi ini mempunyai potensi. Nah ini sudah ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ini kita ngomong sedikit lunak. Tapi kalau strong, evidence-nya juga strong, jadi ini bisa digunakan gitu langsung bisa ya. Jadi nggak usah potensi lagi. Gitu ya. Itu caranya menyusun abstrak. Ya baik Keywordnya, Pak. oke. Sampai ini ekstra, maceration time, antibakterial potensi, staphylococcus ya. Baik, itu bagus saya kira. Keywordnya sudah. Ya baik Pak, terima kasih sarannya dan masukannya. Ya. Oh, misalnya ini saya misalnya pengen lanjutkan lagi untuk tambahkan lagi eh supaya bisa lebih kayak lebih spesifik gitu ya Pak. Ini udah out of date sih Pak menurut saya karena sekarang udah 5 tahun terakhir banyak banget yang penelitian tentang antibakterial activity ya Pak ya. Itu baiknya gimana ya Pak ya? Kalau misalnya pengen ini masih berlanjut gitu Ya. seandainya. Jadi sebentar, saya mau kasih komentar juga ini ya. The widest inhibition zone, zona ya, 22,25 tidak perlu di abstrak. Oh baik Pak. Karena kita tidak perlu detailnya itu. Ya, kita menunjukkan bahwa dia punya aktivitas antibakteri. Ya, kalau perlu memang dibandingkan sama ini, sama kontrolnya ini eritromisin ya. Iya Pak. Tapi angkanya itu tidak perlu ditunjukkan spesifik seperti itu, ya. Tapi bahwa dia punya antibakteri yang cukup baik, yang setara dengan eritromisin misalnya ya. Nah, itu bisa kalau memang gitu. Jadi ngomongnya secara general, tidak usah angka koma-komaan karena tidak perlu itu bagi orang ya. Tapi kalau waktu membandingkan detailnya di result ya boleh. Ya, tapi kalau di sini tidak perlu, ya, karena angkanya nanti tidak terlalu ngomong, ya. Angkanya itu buat apa sih kalau tahu 22, ini ya. Tapi kalau dia ngomong, oh ini setara dengan eritromisin misalnya, kalau buktinya begitu, lah itu baru sesuatu, ya, gitu. Baik. Nah, lalu bagaimana ini kalau seperti ini? Nah, harus ada novelty-nya. Kalau enggak, nanti pasti ditolak sama jurnal karena tidak ada novelty-nya. Nah, novelty-nya di mana ya? Nah, ini. Tapi kalau bakteri ini sudah banyak yang pakai ya. eh Waktu dulu sih sebelum saya itu belum ada sama sekali Pak yang menggunakan ekstrak ini untuk Staphylococcus epidermidis. Tapi 5 tahun terakhir saya baca-baca kemarin itu udah banyak Pak ternyata yang Nah, udah mempublish. kita harus Heeh. ngomong masa kini. Cuman Kalau metodenya yang ya beda. ada ya kan bagus sudah, tapi karena tidak dipublikasikan timely ya secara bersesuaian waktunya ya memang jadi out of date. Iya Ya, Pak. nah uh, adakah hal yang unik tapi di sini? Kalau nggak ada ya memang jadi mati hasilnya Eh, ini. s- Sebenarnya ada sih Pak untuk supaya dia punya dosis berapa yang minimal bisa digunakan untuk secara efektif itu membunuh kayak gitu. Dosis minimal sama kayaknya satu lagi eh sebenarnya apa yang benar-benar dia itu dari ekstrak sapannya itu flavonoid apa yang paling paling berperan ketika menginfeksi yang belum banyak dibahas di jurnal lain kalau saya baca-baca kemarin ya Pak ya. Terakhir sebelum membuat tugas. Terus negara secara teliti ya yang belum ada apa ya, karena itu nanti yang akan mendasari oh ini ada novelty-nya di sini gitu ya. Kalau enggak nanti enggak ada novelty-nya, jadi nanti itu orang kalau main di jurnal ini mereka sudah banyak tahu oh ini sudah ada kok ngapain di riset lagi gitu ya. Jadi Iya. cari yang spesifiknya apa harus ada. Kalau nggak ada jangan karena pasti nanti
effortnya terlalu besar energinya ya untuk submit dan karena tidak ada novelty-nya. Ya memang ini problem ya kalau riset ini lama, makanya untuk hal-hal yang umum ya, umum tidak ada yang khusus, mesti segera kita. Begitu dapat hasilnya, karena pada saat titik itu kan belum banyak atau belum ada yang ini, kita mesti publikasi, itu saat yang tepat. Ya, ya saya juga punya pengalaman, ada teman juga ya sudah kerja berapa itu 2 tahun, teman saya waktu PhD ya, jadi kerja 2 tahun itu ya, dia kerja ini ya dia sudah hampir selesai tapi belum ya, tapi sudah di ujung-ujung tiba-tiba ada publikasi yang sudah sebagian besar sama, heboh itu di departemen itu. Ada publikasi nih, wah iya sudah. Habis itu ngomong sama profesornya, nggak bisa karena ini space-nya terlalu kecil, sebagian besar itu sama ya. Jadi akhirnya yaitu dengan berat hati 2 tahun itu jadi nihil, nggak dapat apa-apa. Jadi dicoba untuk judul yang baru. Ini ya, ini sebelum publikasi begitu. Ya. Itu Kak Sekar sudah paham ya. Jadi harus cari, kalau mau pakai ini harus dicari mana yang belum ada, sehingga itu menjadi sesuatu yang khas. Nah itu baru nanti punya nilai tetap baru. Dan biasanya memang kalau sudah banyak itu, kita ada satu bagian yang spesifik, ya kita juga harus rasional. Tidak mungkin itu nanti kita publikasi di top jurnal ya, karena sudah banyak yang mirip-mirip ya. Itu Iya, juga Pak. yang saya alami. Itu yang saya alami. Jadi karena profesor saya itu ingin sesuatu yang betul-betul baru, ya. Itu breakthrough. Tapi saya riset tidak pernah dapat hasil yang baik selama 2 tahun setengah. Tidak pernah dapat hasil yang baik. Ya. Sehingga akhirnya ya sudah, hasilnya ya sedang saja. Ya. Kalau sedang, tidak ada terobosan di novelty-nya, sudah tidak mungkin kita ngomong tentang jurnal yang top. Ya. Sudah akhirnya ya apa namanya, rasional saja. Profesor dia sudah turun aja, itu ya. Nah, seandainya dapat, waktu itu saya pakai fusion partner, rekombinasi ya DNA supaya dapat protein, lalu dipotong proteinnya. Jadi dikasih restriction site, dipotong, ini harapannya potongan yang diharapkan ini bisa punya aktivitas yang bagus sebagai protein. Ternyata waktu dipotong aktivitasnya tidak baik-baik saja, ya. Sehingga ya sudah, ya nggak bisa itu gitu ya. Padahal ini kan pekerjaan yang cukup lama, 2 tahun setengah, sampai 3 tahun ya, dan biayanya lumayan besar. Ya sudah, akhirnya ya rasional aja, sudah nggak apa-apa, masuk di jurnal yang Q2. Ya, maunya Q1 sih ya, karena kalau ada terobosan di situ, nah itu samping ya, jadi pesta. Kalau di sana itu pesta biasanya, karena dapat breakthrough ya terobosannya. Ya itulah ceritanya ya. Jadi dicari nanti, Mas apa namanya, nanti cari pembimbing yang nanti bakteri ya di tempat kita, Bu Desi mungkin ya, atau siapa Pak Indra ya. Nah, cari yang apa, ada keterbaruannya di mana, supaya kalau ini
dilanjutkan itu nambah sedikit atau ini bisa bisa di submit. Tapi submitnya jangan ke jurnal yang tinggi-tinggi ya, karena banyak yang mirip. Iya, Pak. Ini saya kayaknya udah lama banget deh, Pak. Saya waktu itu harusnya datang ke conference-nya ini, tapi terus saya malah wawancara kerja ke Surabaya, jadi aku tinggal ini, Pak. Ya, Duh, agak menyesal, tapi ya sudah, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, itu memang sesuatu yang bisa terjadi. Tapi kalau ada kesulitan ya pakai judul baru aja. Memang riset yang baru itu ya, tapi yang dengan reasonable time, periodenya yang cocok ya, sesuai dengan eh, rencana studi S2-nya. Ya, Ya, Pak. itu ya. Oke, bagus. Ini contoh supaya bisa menunjukkannya gimana bikin abstrak yang baik. Adakah yang lain? Mohon maaf, saya stop share dulu ya, Pak ya. Terima kasih. Ada yang lain yang mau memakai kesempatan ini? Saya Pak izin share introduction. Oh, boleh. Introduction ya. Introduction ini ya mirip sama abstrak sebetulnya ya, tapi introduction lebih eh, elaboratif ya atau eksplanatif. Judulnya ini ya, efisiensi penggunaan berulang enzim silanase dari Trichoderma viridi dimobilkan pada matriks zeolit. Iya, Nah, ini Pak. khusus tentang efisiensinya ya. Hmm, iya. Di sini saya introduction awal itu menjelaskan tentang enzim dan em, penggunaannya biasanya di proses industri pangan seperti itu, Pak. Lalu di paragraf kedua saya menjelaskan tentang kapang yang menghasilkan silanase, yaitu kalau di sini saya memakainya Trichoderma viride. Lalu yang paragraf ketiga atau terakhir ini saya menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Seperti pada tahun 2016 ini telah diteliti mengenai nilai parameter kinetik dari enzim hilanase amobil pada matriks zeolit teraktivasi asam. Jadi belum ke CA alginatnya. Lalu yang 2018 ini ada amobilasi enzim yang menggunakan metode absorpsi dengan zeolit dengan metode penjebakan dengan CA alginat. Jadi ini seperti optimasinya seperti itu, Pak. Lalu ada juga penelitian lebih lanjut oleh Hanani ini kondisi optimum hilanase yang dari spesifik dari Trichoderma viridenya seperti itu. Optimasinya eh, seperti ini. Dengan pH 6, temperatur 40 derajat Celcius, dan waktu inkubasi 45 menit. Kemudian menggunakan data tersebut, penelitian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan efisiensi penggunaan berulang enzim silanase bebas dan amobil dari Trichoderma viride pada matriks zeolit CA alginat. Seperti itu. Dengan adanya teknik amobilasi tersebut, biaya produksi dapat ditekan melalui penggunaan enzim secara berulang sehingga menjadi solusi yang efisien dan berkelanjutan. Habis ini apa? Bagaimana, Pak? Habis ini apa bawahnya? Material dan metode. Material Ah, and daftar pustaka, Pak. metode. Oh ini maksudnya mau menunjukkan introduction saja gitu loh. Introduction saja, Pak. Oh, tapi kan mestinya di jurnal itu ada material dan method ya selanjutnya Oh, ya. ada, Tapi Pak. ini cuma mau menunjukkan introduction-nya gitu ya. Ya, jadi selanjutnya memang nanti direncanakan material and methods gitu ya. Iya, Pak. Oh ya wis, baik. Jadi oke, kita lihat aja dulu ya, scroll up dulu.
Betul. Scroll up ke judulnya ya, judul. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi pertama ingin tahu dulu ya, ini tujuannya apa atau mau apa ini, gitu ya, artikel ini. Eh, tujuannya ada di abstraknya sini, Pak. Oh ya, boleh boleh. Untuk Abstrak. mengetahui aktivitas dan efisiensi penggunaan berulang enzim hilanase amobil. Bisa agak dibesar sedikit. Iya. Ya oke, kita lihat di abstraknya dulu ya supaya punya gambarannya. Karena di abstraknya ini juga ada hasilnya. Iya, Pak. Yang di introduction tadi kan nggak ada hasil ya. Belum ada, Pak. Cuma uraian saja kan. Nah, sebetulnya Iya. introduction yang baik itu juga disisipkan hasil. Karena ini kan sudah selesai loh risetnya Iya, kan. Pak. Nah, jadi jangan lupa yang paling penting adalah aim, tujuannya. Ya, aim atau question ya, tujuannya. Ya. Lalu sisipkan hasil singkat di introduction juga. Ya. Karena itu salah satu yang ingin diketahui orang. Nah, apalagi di abstrak ya. Memang yang paling penting di abstrak ya, tapi introduction itu adalah abstrak yang agak panjang gitu ya. Ya, baik. Jadi kita lihat di abstraknya saja ya, supaya kita punya gambaran. Karena abstraknya lebih lengkap begitu banyak. Nah, abstrak, silanasa enzim memiliki kemampuan hidrolisis silang gitu ya. Dengan Iya, Pak. aplikasi pada ini silan. Nah, ini yang diketahui. Ini juga kalimat yang bagus, pembukaan yang bagus ya. Langsung ngomong tentang silanase karena topiknya adalah silanase. Ya. Nah, silanase bebas mempunyai sifat tidak stabil sehingga digunakan sekali saja. Ini silanase yang tidak terikat sama matriks tadi ya. Nah, dengan demikian stabilitas enzim perlu ditingkatkan ya. Ini yang sudah diketahui kan, satu silanase tadi ya, pengetahuan umum. Lalu silanase bebas ini tidak stabil. Oke, ini corongnya sudah mengecil lagi gitu kan. Dengan demikian stabilitas perlu ditingkatkan. Amobilisasi yang dilakukan adalah ya, oke. Jadi stabilitas, dengan demikian stabilitas enzim perlu ditingkatkan menggunakan teknik amobilisasi. Ini sebetulnya kan informasi ini ya, Novia ya. Iya, Pak. Jadi, tapi kan bukan tujuanmu bahwa Oh, meningkatkan. Tujuannya apa? Meningkatkan stabilitas. oh. Ya. Yang di bawah ini, Pak, itu masih pendahuluan. Ya, dengan demikian stabilitas enzim perlu ditingkatkan menggunakan teknik. Ya, saya kira diubah sedikit lebih bagus kalimatnya, yaitu stabilitas enzim bisa ditingkatkan menggunakan teknik amobilisasi. Ya, berupa statement saja. Ya, Ya, baik, toh. Pak. Stabilitas enzim bisa ditingkatkan menggunakan teknik amobilisasi, antara lain dengan metode absorpsi fisik, penjebakan, retake, ya. Ini meningkatkan stabilitas enzim atau meningkatkan aktivitas? Stabilitas mestinya ya. Iya, kestabilan, Pak. Jadi jangan membingungkan dengan stabilitas dan aktivitas ya. Ini Iya, Pak. tujuannya untuk meningkatkan stabilitas atau juga aktivitasnya?
Stabilitas saja Pak, karena aktivitasnya semakin menurun. Ya, berarti kan itu yang saya tangkap. Jadi ini ya kalimat bebasnya ya. Stabilitas enzim dapat ditingkatkan dengan teknik amobilisasi antara lain dengan metode absorpsi fisik dan metode pencepakan titik. Nah, jadi itu untuk meningkatkan stabilitas enzim. Ya loh. Nah, lalu ngomong penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan efisiensi penggunaan. Jadi sebetulnya tujuan utama penelitiannya apa sih? Kalau diungkapkan secara lisan gitu. Jadi itu Pak, supaya enzim ini bisa digunakan berulang-ulang sehingga biayanya untuk industri itu tidak apa ya, tidak banyak gitu Pak. Jadi hemat biaya. Baik. Jadi tadi masih ngomong umum ya, imobilisasi atau amobilisasi bisa dengan metode ini gitu ya. Hmm. Nah, tadi diomongkan itu tadi ya. Jadi dengan meningkatkan stabilitas ini gitu ya, maka ya loh dampaknya tadi yang disampaikan yaitu hemat biaya terus apa lagi? Sudah. Eh, Ramah lingkungan juga Pak, karena tidak apa itu namanya, tidak melakukan apa tidak melakukan tidak melakukan enzim terus-menerus seperti itu Pak. Nah, tidak perlu memproduksi enzim terus-menerus ya, Iya, iya karena Pak. itu juga Itu. akan menghasilkan waste gitu ya. Nah, Iya itu Pak. disampaikan. Jadi dengan meningkatkan stabilitas, enzim bisa dipakai berulang-ulang gitu ya, atau bisa dipakai eh, sekian pengulangan misalnya gitu ya, bisa dipakai beberapa kali gitu misalnya ya, Iya Pak. nggak bisa berulang-ulang terus-menerus kan ya, bisa dipakai beberapa kali misalnya gitu ya loh, sehingga akan memberikan efisiensi dan ramah lingkungan ya loh, kayak gitulah intinya ya, memberikan apa sehingga menjadi ramah lingkungan dan efisiensi gitu kan. Nah, lalu masuk ke tujuannya. Jadi tujuan penelitian ini apa? Bertujuan untuk apa kira-kira? Mengetahui berapa kali penggunaan berulangnya itu Pak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ya, nah, jadi kalimat bebasnya mungkin gini ya, penelitian ini untuk mengevaluasi ya enzim ini bisa dipakai berapa kali itu ya. Itu apa enggak? Bagaimana Pak? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui enzim silanase yang diproduksi ini bisa dipakai berapa kali gitu ya kalimat bebasnya. Iya Pak. Nah, jadi itu yang disampaikan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kali pengulangan gitu ya. Untuk Iya Pak. mengetahui enzim ini bisa dipakai berapa kali pengulangan, gitu kan? Iya Pak. Dengan stabilitas mau berapa cut-off-nya, misalnya. Hmm. Kalau di sini sampai lima Ya, kali Pak. Iya. apa harus 100% terus dia? Eh, 100% sampai 50% Pak yang diambil. Atas dasar apa? Ada publikasinya orang-orang. Iya, ada apa itu namanya Pak, referensinya seperti itu. Ya, berarti itu disampaikan itu yang sudah diketahui, gitu ya. Iya Pak. Tadi kan ngomong tadi ya bahwa dengan adanya stabilitas yang ditingkatkan tadi, gitu ya, maka enzim ini bisa dipakai beberapa kali, gitu ya, sehingga apa akan akan menjadi ramah lingkungan dan efisien, gitu ya.
Nah, lalu ngomong bahwa oke, eh, pada pemakaian sebelumnya, pada pemakaian yang sudah dilaporkan sebelumnya ya, eh, enzim ini masih bisa dipakai ya pada penelitian sebelumnya, pada laporan penelitian sebelumnya, enzim silanase ini bisa dipakai terus pada rentang aktivitas sekian sampai sekian, gitu kan? Iya, Pak. Itu tadi yang saya ngomong cut off-nya kan. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah diketahui karena sudah ada publikasinya. Baru ngomong ya. Nah, tujuan dari penelitian ini atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisa untuk menentukan boleh gitu ya, menentukan sila massa yang diproduksi ini bisa digunakan berapa kali pemakaian, gitu ya. Saya kira gitu. Nah, ya, jadi riset ini bertujuan untuk menentukan ya silanase ini bisa dipakai berapa kali. Silanase amobil ya. Silanase amobil bisa dipakai berapa kali. Tapi sebetulnya ini amobilnya ini sudah tertentu ya, CA alginat ya. Iya, Pak. Karena sebenarnya ada teman saya juga itu yang memakai ze- kan saya ini zeolit CA alginat. Ada teman saya itu yang eh, bentonit apa gitu, Pak. Saya lupa. Hmm. Ya, Tapi CA alginat ini sudah diketahui sebelumnya bahwa dia bisa meningkatkan stabilitas. bisa, Pak. Sudah ada contoh enzim yang Bukan lain. bukan stabilitas, Pak, tapi seperti bisa digunakan untuk amobil seperti itu, Pak. Oh ya wis. Jadi itu Ya, kita mendahului dulu ya. iya, Jadi sesudah ngomong tentang stabilitas, kemudian tentang ramah lingkungan efisiensi ya. Nah, salah satu bahan yang bisa digunakan untuk amobil gitu ya adalah CA alginat. iya, Nah, Pak. baru ngomong ya bahwa penelitian ini bertujuan untuk menentukan enzim silanase yang diamobilisasi pada CA alginat itu bisa digunakan bisa dipakai untuk pengulangan berapa kali dengan aktivitas enzim yang masih bisa diterima ya. Nah, aktivitas enzim masih diterima tadi kan sudah sedikit diuraikan di atasnya pada rentang 100 sampai 50 tadi kan. Iya, Pak. Jadi itu informasi yang sudah diketahui taruh di atasnya sedikit. Ya. Nah, sesudah itu ya sedikit tentang CA alginat bisa dipakai untuk imobilisasi. Nah, baru ngomong penelitian ini bertujuan untuk mengetahui enzim silanase yang diimobilisasi pada CA alginat bisa digunakan berapa kali. Nah, nah kemudian sedikit metode. Sudah kita ngomong tujuan, sedikit metode. Jadi metodenya gimana singkatnya? Ah, termasuk yang itu tadi, Pak. Hanya saya jelaskan metode absorpsi fisik dan metode penjebakan begitu saja, Pak. Oh, enggak yang dipakai di sini. Eh, Imobilisasi benar ya. ya, ada amobilisasi, ada penentuan aktivitasnya, ada amobilisasinya begitu, Pak. Ya, baik. Jadi itu maksud saya metodenya. Jadi untuk mencapai tujuan ini, ya, maka enzim
Silanase. CA albinatnya disinggung di bawahnya sini juga nggak apa-apa. Toh sudah ada penjebakan tadi kan ya. Iya. Untuk di atasnya kan sudah didahului dengan penjebakan ya. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ya enzim silanase yang diimobilisasi ini bisa digunakan yang bisa diimobilisasi dengan CA albinat bisa digunakan berapa kali gitu kan. Nah, untuk mencapai hal ini maka dilakukan imobilisasi enzim silanase pada CA albinat. Gitu kan. Iya. Imobilisasinya CA albinat sudah cukup ya mungkin ya gitu ya informasi singkatnya ya. Dilakukan imobilisasi enzim silanase pada CA albinat dan aktivitas silanase tersebut dievaluasi secara berulang ya, Iya, Pak. secara berulang sesuai dengan pemakaiannya gitu kan. Jadi ini intinya gimana kalau dijelaskan ini? Pertama dipakai, habis itu dicuci ya, Iya, Pak. habis dicuci dipakai lagi. Di- Iya, dipakai lagi sampai sebentar berapa ya waktu itu? Lebih dari 5 kali pokoknya Pak seingat saya. Terus yang Ya, diambil itu sampai pokoknya, 5 ini. pokoknya sampai 50% tadi ya, tidak boleh Iya, 50%. Ya weh, nggak apa-apa. Jadi apa? Untuk mencapai hal ini, enzim silanase diimobilisasi pada CA albinat dan digunakan secara berulang, gitu ya, iya, Pak. untuk mengevaluasi aktivitas enzim silanase, mengubah substrat jadi produk, gitu kan. Nah, itu metodenya, berarti kan ya. Jadi setiap kali diulang, diuji aktivitasnya, itu maksudnya ya. Iya, Pak. Nah, itu bisa disampaikan sebagai singkat dari metode. Nah, kemudian kesimpulannya kan berarti kesimpulannya simpel, ya loh. Jadi ini bisa dipakai berapa kali kalau diimobilisasi pada CA albinat, gitu kan? Betul ya. Iya, Pak. Nah, jadi eh, apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa silanase yang diimobilisasi pada CA albinat bisa digunakan sebanyak berapa kali ya ininya? 5 kali, Pak. 5 kali ya, dengan aktivitas enzim. Efisiensi ini ngitungnya gimana? Kalau sedikit boleh tahu. Aktivitasnya sebesar 13,5 dan efisiensinya 51,7% yang terendah, Pak. Maksudnya dia tinggal 51,7% ya. Iya, Maksudnya aktivitasnya tinggal 51,7%. iya seperti itu, Pak. Ya. Jadi harus dibedakan ya. Ini 51,7 itu bukan efisiensi mestinya, ya. Tapi aktivitas tersisa tinggal itu gitu kan. Tapi Nah, efisiensinya, Pak, itu. efisiensinya ngitungnya gimana? Sebentar, Pak. Ada perhitungan khususnya ya. Ada, Pak. Sebentar. Nah, gimana? Oh itu efisiensi ya, data efisiensi penggunaan ulang, penggunaan ke konsentrasi aktivitas Tapi data. kelihatannya juga dilihat dari aktivitasnya, Pak.
Loh ya, berarti itu yang dimaksud efisiensi itu ngomong tentang waktu, ngomong tentang biaya. Bagaimana, Pak? Yang dimaksud dengan efisiensi itu merujuk kepada waktu, kepada biaya. Ya, toh? Efisiensi tentang aktivitasnya, Pak. Oh itu memang ada terminologi gitu ya. Iya, Pak, tentang aktivitasnya itu. Apa Kalau contohnya? kalau aktivitasnya sudah habis hampir setengahnya ke bawah itu tidak termasuk tidak bagus gitu, Pak. Oh ya, itu tadi yang saya tanyakan kan. Itu ngomong Iya, tentang pengulangan kan. iya, Pak. Tapi kan tadi sudah kita kasih cut off ya. Iya, Jadi antara 100 sampai 50 tadi yang bisa diterima gitu kan. iya, Pak. Nah, jadi di sini orang kepengen tahu apa? Kepengen tahu, ini bisa berapa kali sih dipakai gitu kan? Nah, jadi mestinya gini ngomongnya. Coba nanti dikonfirmasi ya. Jadi enzim silanase yang diimobilisasi pada CA albinat bisa digunakan ulang sebanyak 5 kali, gitu ya, dengan aktivitas enzim di atas 50%. Betul ya? Iya, betul, Pak. Itu aja. Yaitu aktivitas enzim sebesar 13,5 mikrogram per miligram itu tidak perlu dicantumkan. Oh, iya, baik, Pak. Kan tidak ada gunanya itu. Ya toh? Iya, Pak. Gunanya itu orang kita pengen lihat berapa kali dia bisa dipakai. Oh 5 kali, ya toh? Dengan aktivitas enzim di atas atau masih di atas 50%. Gitu ya. Jadi tidak perlu Oh, kita sebutkan spesifik 51,7% gitu ya. Karena kan tadi kita batasi ya, jadi ini yang masih bisa dipakai dari laporan sebelumnya itu rentangnya itu pokoknya tidak boleh di bawah 50%. Gitu kan. Nah, di abstrak kita hindari angka-angka yang terlalu detail ini. Ya. Jadi bisa tetap mempertahankan aktivitasnya di atas 50%. Itu aja. Udah enak nih. Orang baca ya loh. Jadi tujuannya tercapai ini, yaitu 5 kali pengulangan dengan aktivitas yang di atas 50%. Jadi bisa diterima, gitu kan? Nah, masalah detailnya nanti masuk di result. Kalau di result kita memang harus angka-angka ini, ya tidak boleh pakai di atas 50% gitu ya, jangan. Tapi kalau di abstrak dibikin yang lebih general, nah, supaya ada maknanya. Itu ya, oke. Jadi itu ngomong tentang hasil bikin. Dengan demikian, imobilisasi enzim silanase menggunakan zeolit ini merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan berulang berpotensi besar. Oh ya, ini bisa disingkat ini mestinya ya, kalimat yang bawah ini. Dengan demikian, mobilisasi enzim silanase dengan metode zeolit CA arginat ya berpotensi untuk apa ini? Berpotensi untuk memberikan efisiensi pada proses di industri misalnya gitu ya, ya, baik, Pak. sehingga menjadi ada solusi ramah lingkungan dan hemat biaya bisa ini bisa disingkat, bisa dipersingkat kalimat terakhir ini ya, sehingga to the point ya. Dengan demikian mobilisasi enzim ini pada zeolit albinat ya berpotensi untuk diterapkan pada industri ya, sehingga dapat memberikan solusi ramah lingkungan dan efisiensi biaya. Misalnya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, tapi secara umum sudah lumayan bagus lah. Ya.
memperbaikinya mudah. Kata kunci silanasa trichoderma viridi mobilisasi seoreal tidak efisiensi. Ya, saya kira bagus. Nah, ini contoh yang abstrak yang bagus ya. Nah, sebetulnya kan uraian silanasa nanti ada di bagian pendahuluan misalnya ya toh. Karena silanasanya ini kan substratnya kan silan ya. Iya, Pak. Silan menjadi apa? Silosa. Silosa. Nah, itu disinggung di pendahuluan kan. Iya, Pak. Nah, jadi di pendahuluan lebih detail ya. Kalau di abstrak tidak usah, tak apa-apa. Ya. Jadi menunjukkan bahwa dia punya aktivitas sekian gitu aja ya loh. Nah, tapi kalau di pendahuluan disinggung sedikit. Coba sekarang masuk ke pendahuluan sesudah kita tahu ini. Introduction. Enzim merupakan protein, oke, mampu mengaktifkan, oke, ya, ya. Terus silanase kalau koenzim memiliki selanjutnya scroll down, proses bleaching dalam industri yang menggunakan silanase memberikan kemurnian selulosa yang tinggi karena lumri. Ini gitu ya penjelasannya ya. Jadi bleachingnya ini untuk apa? Biasanya di industri kertas juga, Pak, biar putih seperti itu. Putih ya. Tapi ini memang karena itunya ya silanya itu ya. Silanya jadi silosa itu ya. Iya, Jadi Pak. coklat jadi putih gitu ya. Tapi ini betul ya. Jadi memberikan kemurnian selulosa yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan klorin ya, bleachingnya. Iya, Atau Pak. yang tadi disampaikan ini tingkat keputihannya, keputihan kertas itu lebih baik. Tidak gitu. Ini menurut referensinya itu memberikan kemurnian selulosa gitu, Pak, disebutkannya. Ya, ya. Tapi betul nggak? Kalau memang betul ya nggak apa-apa. Ya, Ya, karena sudah dilakukan penelitian, kemungkinan betul, Pak. kemurnian selulosa itu ya. Ya bisa jadi ya, karena selulosa murni tidak banyak pengotor silanya gitu ya. Maka kertasnya jadi putih gitu ya, kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, silanase yang memberikan dampak lingkungan lebih baik, ini ramah lingkungan ya. Gula selulosa hasil hidrolisisnya ya baik, terus digunakan untuk konsumsi. Oh ini hubungannya apa ya? Ini seperti menjelaskan kegunaannya seperti itu, Pak. Oh tak, tapi nanti bisa digunakan ini ya, hasil hidrolisisnya ini untuk konsumsi. Memang ya. Menurut jurnal seperti itu, Pak. Oh iya. Iya. Gula silosa merupakan hasil hidrolisis digunakan untuk ini ya artinya ada penggunaannya ya melalui fermentasi silanase dapat dihasilkan bakteri dan ini oke ini cara menghasilkan silanasenya ya. Saya kira enak ditaruh di atas karena atasnya kan ngomong enzimnya ya. Iya, Pak. Nah enzim ya enzim terus saja gula silosanya ditaruh geser ke bawah gitu ya. Karena nanti habis silanase, gula silosa, terus silanase lagi gitu ya. Iya, Pak. Jadi enak kalau sedang ngomong silanase ya dibikin ngomong silanase terus gitu ya. Nah sesudah itu produk hidrolisisnya ya ditaruh di bawahnya gitu ya.
supaya sistematis. Terus lanjut, enzim bebas, ya ini ngomong tentang enzim bebas, ya mobilisasi dengan demikian bisa digunakan berulang kali parameter kinetik amobil matriks seolit. Nah ini seolit teraktivasi asam. Tadi CA alginat ya. Iya, Pak. Novitasari ini menggunakan seolit dengan metode. Oh jadi ini sudah ada ya. Hal Iya, ini Pak. mengurangi penurunan alkohol. Nah kalau begitu penelitian ini untuk mengisi kekosongan apa? Ini sudah apa? Penggunaan penggunaan berulangnya, Pak, belum ada. Oh, ya wes. Nah, berarti ini itu menjadi sesuatu yang sudah diketahui, ya. Jadi apa namanya? Amobilisasi silanasa dengan matriks zeolit Ca alginat sudah di apa? Sudah dilakukan gitu ya pada penelitian sebelumnya. Ini kan menjadi sesuatu yang sudah diketahui kan, Iya, dengan Pak. sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Nah, baru terus ngomong pada penelitian ini dilakukan evaluasi ya, berapa kali silanase yang diamobilisasi pada sel Ca alginat itu bisa digunakan untuk memberikan aktivitas enzim di atas 50% gitu ya, atau yang masih bisa diterima gitu kan. Jadi ini mesti dimasukkan di bagian yang nun, yang diketahui corong itu ya, dari yang umum ke mengerucut. Oke, baik. Nanti di abstraknya bisa ditambahin sedikit dengan informasi terkait dengan mobilisasi silanase matrik seolit Ca alginat. Terus lanjut scroll down, penelitian lebih lanjut, kondisi optimum silanase dari Trichoderma viridie amobil. Oh ini tentang kondisi optimumnya ya. Iya, Pak. Data tersebut dapat digunakan aktivitas dan efisiensi penggunaan berulang. Apakah ini dipakai untuk penelitian itu? pH 6. Iya, Pak. Nah, jadi jangan dibiarkan lepas gitu. Tapi pada studi ini, gitu ya, dilakukan apa? Imobilisasi pada matriks ini, gitu ya. Karena ini kan nanti nggak ada gunanya kalau dilepas gitu ya. Ini Iya, kan baik. informasi penelitian orang sebelumnya. Tapi kan penelitian yang di sini malah belum disinggung. Ada. Bagaimana, Bawahnya, Pak? bawahnya kosong. Kosong, Pak. Nah, jadi sesudah ini dipaparkan gitu ya. Terus apa maksudnya? Gitu ya. Nah, jadi ini kesempatan untuk menjelaskan tentang metode. Nah, pada studi ini, pada riset ini dilakukan imobilisasi enzim ya pada pH sekian, suhu sekian, waktu inkubasi sekian, gitu ya. Karena ini belum ada informasi terhadap risetnya itu. Ini yang ada itu punyanya orang lain, ya loh. Iya, Pak. Nah, jadi perlu dikasih ini. Studi ini apa yang dilakukan? Belum ada. Mm. Lalu hasilnya juga belum ada ya. Ya, berarti kalau hanya menggunakan data tersebut, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui dan selanjutnya itu masih kurang ya, Pak, perlu dijabarkan lagi berarti. Penelitian selanjutnya ini yang dimaksud ini penelitian ini Kak. Iya, penelitian ini, Pak. Oh ya itu berarti ya katakan pada penelitian ini digunakan apa-apa-apa. Jadi jangan penelitian selanjutnya kayak ini orang lain yang kerjakan gitu. Iya, Pak. Jadi harus jelas. Jadi sesudah diuraikan itu gitu ya. Nah,
Eh, pada penelitian ini, ya, atau pakai kata penghubung ya, jadi pada riset sebelumnya ini ya, oleh karena itu pada penelitian ini digunakan imobilisasi zeolit Ca albinat pada kondisi pH 6, suhu 40, waktu inkubasi 45 menit. Hasilnya hasil menunjukkan bahwa bla 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 gitu. Jadi jangan jangan dibiarkan lepas begitu. Karena orang ingin tahu loh, ini studi ini pakai yang mana? Formulasi kalimat penting ya. Formulasi kalimat penting. Ya, baik, Pak. Harus berani kalau memang ini tak lakukan ya pada penelitian ini digunakan kondisi tersebut. Ya, kondisi ini. Ya. Dan hasil menunjukkan bahwa pada pengulangan kelima aktivitas masih bentar, saya harus ini cas dulu ya. Ya, begitu ya. Ya, Jadi baik, Pak. dikasih sedikit ini tujuan di sini ya, tujuannya dipertegas ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui ya, penggunaan berulang ya, selama berapa kali pada enzim silanase teramobil CA kan. Hasil menunjukkan bahwa itu nanti lengkap sudah pendahuluannya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira gitu ya. Semoga memberikan gambaran sehingga ada perbaikan yang cukup signifikan pada manuskrip. Nah, selanjutnya siapa yang mau menunjukkan? Saya izin stop share, Pak. Ya, ya. Makasih. Ini sekaligus saya tunjukkan ya beberapa contoh lah, contoh ya, menunjukkan contoh, tapi masuk ke bagian tertentu ya. Oh bukan. Nah ini salah satu contoh ya. Belum belum share screen. Nah ini sudah kelihatan kan share screen-nya? Sudah, Prof, sudah kelihatan. Baik. Nah, saya perbesar sedikit. Ini analisis klorida serum. Secara spektrofotometri, metode tiosianat menggunakan indikator divinil carbonation. Tapi detailnya mungkin beda ya dengan Anda ya, jadi bisa jadi tidak terlalu dimengerti, tidak apa-apa. Tapi saya mau menunjukkan bahwa ini misalnya ya, tadi juga saya kasih komentar. Ini itu saya memeriksanya lama, yang cukup lama karena alah gitu ya.
untungnya yang bersangkutan sudah publikasi di artikel yang lain. Ya, semula saya gini aja. Kadang-kadang kan kita publikasi jurnal itu tidak tentu. Ya, ada yang lama baru dijawab. Ya. Nah, saya tanya karena juga mepet-mepet itu ya waktunya ya, hampir 2 tahun sudah. Kamu punya apa lagi? Supaya ini sambil jalan nanti kita siapkan yang lain. Ya, yang mana yang lebih dulu diterima. Karena kan ini nanti nggak bisa lulus ini kalau nggak ada publikasinya ya, ijazahnya nggak ada. Saya ada ini Pak, ya wes sudah coba. Ya. Nah, yang satunya oke, sudah submit sudah akhirnya diterima. Ya. Yang ini saya periksa ini nggak mari-mari, nggak selesai-selesai saya periksa ya, karena ada banyak problem di situ. Ya, tapi saya coba perbaiki gitu ya. Tapi terus terang memang butuh waktu yang lama untuk memperbaiki ini. Ya. Nah, saya mau menunjukkan apa? Ini. Abstrak dulu ya. Sama dengan yang saya tadi kasih komentar sebenarnya. Dan itu juga komentarnya editor jurnal ini juga begitu ya, sama. Ini terlalu banyak detail. Ya. Angka-angkanya masuk di sini ya. Padahal tidak perlu. Tidak perlu terlalu detail ya, tapi apa yang perlu kita sampaikan terkait metode ini gitu ya. Sebetulnya tujuannya hanya sederhana sih. Dengan metode ini dia ada metodenya itu modifikasi gitu ya, modified method ya. Nah, yang biasa dilakukan orang itu metode standar. Metode standar ini pakai indikator atau ya indikator FT13. Pada metode modified ini pakai divinyl thiocarbazole. Jadi sebetulnya sederhana saja. Metode divinyl thiocarbazole ini ya kalau ditambahin itu terhadap metode Fe13 ini dia punya stabilitas warna yang lebih panjang apa? Itu sih. Aplikasinya di klinis. Karena klinis kalau begitu rumah sakit ya, klinis itu dapat sampel banyak, ini kan harus antri. Di laboratorium itu harus antri gitu ya. Kalau stabilitas warnanya tidak terlalu panjang, dia bisa memudar gitu ya warnanya. Nah ini repot nanti, pengujiannya jadi salah ya. Nah makanya dikasih divinyl carbazole ini harapannya apa? Supaya nanti warnanya, stabilitas absorbansinya itu lebih lama. Jadi nanti tidak kejar-kejaran sama sampel yang banyak ini di rumah sakit. Tidak khawatir dengan waktu yang ada. Itu sebetulnya intinya. Tapi abstraknya terlalu detail di sini. Terlalu detail, ya oleh editornya, kalau abstrak nggak usah detail itu. Ya. Tidak usah angka-angka yang terlalu ini gitu ya. Tapi kalau memang itu menjadi sesuatu yang penting dan tidak panjang sih tidak apa ya. Pada prinsipnya sih kita pilih aja. Ya. Tapi manakala ada banyak detail angka dan tidak diperlukan ya. Kayak tadi misalnya ya. Nah, tadi yang awal juga itu ya, ada yang 2, berapa ini diameternya ini gitu ya. Nah itu kan orang nggak perlu gitu ya. Nah kalau di sini sebenarnya yang paling perlu itu adalah stabilitas warna. Kalau metode standar berapa, metode modifikasi ini berapa. Yang lain sih tidak terlalu perlu ya. Itu maksudnya. Ya, jadi di abstrak itu ada yang perlu dan ada yang tidak perlu kita cantumkan. Nah, baik. Lalu masuk ke ya beberapa hal yang terkait sama hasil
Ini misalnya gambar ya. Nah, ini tidak lazim juga ya. Jadi dikomentari juga oleh editornya ya. Ini nggak usah grid line. Nah, dibuang aja ini garis horizontal dan vertikal ini ya. Cukup ordinat dan absis. Sudah gitu. Nah, jadi itu sehingga kalau bersih itu kan lebih enak dilihat daripada ini. Terus kemudian kalau bikin ini ya, bikin mana tadi? Oh ini, empat. Nah ini ya, ini yang bikin apa ya? Kurva kalibrasi ya. Nah, kurva kalibrasi itu yang perlu ditunjukkan itu garis lurusnya, bukan garis patah-patahnya ya. Garis patah itu garis yang menghubungkan titik dengan titik. Ya. Titik ini dengan titik ini ya. Tidak perlu. Karena kan ini sudah pakai statistik ya. Jadi regresinya ya garis yang lurus itu yang ditunjukkan. Yang lain titik-titiknya saja. Jadi garis yang menghubungkan titik-titik itu tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Sehingga nanti jadi jelek. Ya. Sudah ada garis lurusnya, terus garis menghubungkan titik-titik. Kalau memang itu regresinya. Nah, lalu ini juga tabel ini ya. Ya, mungkin maunya sih menunjukkan bahwa ini aku melakukan sampai 20 nih. Sampelnya ya, sampel serum dari pasien itu 20. Tapi ini namanya data. Ya, 1 sampai 20 ini data. Yang hasil yang mana? Ini hasil sebetulnya. Rata-rata SD, true value, percent error, KB. Jadi apa yang diminta oleh editor, nggak perlu ini data ini. Langsung to the point saja. Jadi pakai metode yang standar itu rata-ratanya berapa, SD-nya berapa, ini persen errornya berapa, persen CV-nya berapa. Jadi yang data-data absorban ini tidak diperlukan ya. Itu kalau perlu data pendukung, penunjang ya boleh di belakang aja. Kalau diperlukan ya untuk ngecek ulang kebenarannya. Tapi kalau di sini ya nggak perlu. Jadi ini itu di delete, hilang semua 1 sampai 20 tinggal. Sampelnya ada 3, ya berarti bikin 3. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu loh ya. Itu caranya menampilkan hasil, bukan data. Paham ya? Jadi itu akan membuat reviewernya itu lebih gampang memeriksa ya. Dia nggak perlu data satu-satu gitu. Nggak perlu data per pasien. Ini juga gitu ya, grid line-nya tidak diperlukan. Nah, kesimpulan juga lagi-lagi gitu ya, terlalu banyak angka di sini ya. Akurasi ini, presisi ini itu ya. Nggak usah ya. Jadi kesimpulan ya diomongkan saja. Metode ini punya akurasi yang lebih baik daripada ini ya. Nah, punya presisi yang lebih baik. Angkanya nggak usah disebutkan. Ya, angkanya itu masuk di result ya, result discussion bisa. Tapi kalau kesimpulan nggak perlu kita ya. Itu nanti apa bikin rumit yang mereview ya. Karena yang mereview itu kan akhirnya sampai ke bagian ini yang dilihat yang penting-penting itu apa? 1, judul. Judul itu yang paling penting tentu ya, yang pertama kita lihat. 2, abstrak. Ya, itu. 3, kan kalau baca pendahuluan panjang ya, material method juga panjang bisaannya atau ada beberapa. Result juga ini. Jadi kira-kira
kalau saya sebagai reviewer, satu, baca judul. Karena judul mencerminkan isi. Dua, aksara. Kalau sudah cukup, ya sudah. Kalau sudah informatif, cukup, ya sudah. Kalau belum, saya lihat dia apa? Kesimpulan. Nah, kalau belum lagi baru masuk ke situ. Ke result ya, saya lihat grafiknya diskusi. Itu kira-kira cara kerjanya reviewer. Ya. Nah, sehingga yang penting itu apa? Pertanyaan utama itu. Apa yang jadi concern di sini, ya, yang jadi perhatian, yang jadi tujuan. Nah, itu. Nanti yang kecil-kecil baru urusan berikutnya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau present hasilnya? Ini memang kesempatan untuk mahasiswa untuk menampilkan ya, supaya tahu, mensimulasikan gitu. Karena nanti akan tergantung pada outputnya. Outputnya adalah manuskrip ini terpublikasi atau belum, gitu kan? Itu outputnya. Semakin baik kita menyusun, peluang untuk diterima semakin besar, ya. Tapi kalau di strukturnya sudah nggak karuan, wah repot ya. Nanti bisa jadi mestinya baik artikelnya, tapi ditolak gara-gara cara menyusunnya jelek. Contohnya tadi misalnya, mestinya hasil yang kita tampilkan, tapi di situ data. Nah ini berat ya. Jadi nanti reviewernya, waduh, payah ini ngoreksi ini gitu ya. Editornya juga gitu ya, jurnalnya. Wah ini effortnya besar ini ya. Nah mereka enggak mau repot juga gitu ya. Sehingga ya sudah ditolak aja misalnya. Sehingga nanti sering gitu ya. Submit, tolak, gara-gara ya itu. Nyusunnya kurang baik. Oke? Nah, kalau tidak ada, saya kasih gambaran sedikit ya tentang bagaimana review dari manuskrip. Manuskrip review. How does a reviewer read and evaluate your manuscript? Nah, bagaimana reviewer itu membaca dan mengevaluasi manuskrip kita? Basic decision, accept with revision, reject and resubmit, dan reject. Ya. Accept langsung jarang atau tidak ada. Langsung diterima apa adanya itu tidak ada. Jurnalnya kebanyakan ya dikit-dikit aja lah. Yang perlu diperbaiki ya. Kalau accept langsung malah tanda tanya. Ini jurnalnya berkualitas apa enggak gitu ya. Karena kok langsung tiba-tiba diterima gitu ya. Padahal mestinya ada saja lah yang belum sinkron ya. Formatnya mungkin ya perlu sedikit diperbaiki atau bahasanya itu ya mestinya ada saja. Ya. Jadi accept ini jarang atau hampir tidak ada. Accept with revision ya ada banyak. Reject and resubmit ada lumayan banyak. Ya. Reject banyak juga. Nah, ini memang tergantung nanti dari jurnalnya ya. Nah, apa sih nanti itu walaupun di reject ya kita lihat apa yang menyebabkan itu. Jadi sekaligus belajar gitu kan ya. Ada apa yang perlu diperbaiki.
accept jarang ya, improvement itu selalu mungkin, accept revision ini lumayan banyak ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi ya, question, pertanyaannya ini penting ya. Kemudian kritis ya, dalam menyampaikan itu kita kritis, kita lihat ya, apa dia itu punya novelty apa ya, bagian mana yang itu berbeda dari yang lain, ini penting ya. Kemudian suggestion for improvement, jadi saran untuk perbaikannya. Kadang-kadang additional eksperimen, kadang-kadang ya, eksperimen tambahan. Nah, biasanya kita tidak mau kalau diminta eksperimen tambahan, ini berat ya, karena ini sudah selesai risetnya ya, sudah nulis, sudah disubmit, disuruh tambahan eksperimen, ini seringkali tidak siap ya, karena itu butuh waktu lebih banyak lagi ya untuk tambah ini. Tapi ada juga yang melakukannya ya, tergantung. Biasanya kalau jurnalnya itu jurnal yang top, itu masih worth it ya. Jadi kita melakukan tambahan eksperimen itu masih worth it. Karena nanti kita publikasi di jurnal yang bagus. Itu capaian tersendiri. Tapi kalau enggak, malas kita ya, diminta tambahan eksperimen. Nah, reject dan resubmit ini ada banyak ini sebabnya ini ya. Tidak cocok. Ya. Kemudian dia mungkin perlu untuk melihat yang lain ya, yang mirip-mirip gitu ya. Ya, punya kita kok tidak ada sesuatu yang unik ya, yang apa, keterbaruan tertentu ya, yang pokoknya yang menarik lah bagi reviewernya. Nah, reject and resubmit bisa, oh dia mungkin bisa atau perlu untuk peer review yang apa berikutnya. Nah, jadi ini masih pikir-pikir ya, perlu peer review berikutnya. Kadang-kadang gitu ya jurnal itu ya, ragu-ragu ini kok kayak gini ya. Ya, sehingga dia mengundang reviewer yang lain. Sebentar, ini kok satu reviewer, dua reviewer kurang meyakinkan. Saya tak cari reviewer yang lain supaya ini bisa menjadi pertimbangan. Ini sebaiknya diterima atau ditolak, gitu ya. Nah, kemudian novelty-nya ini ya, penting. Banyak yang sama atau enggak dengan yang kita tulis. Kalau banyak yang sama, waduh, repot ya. Itu bisa menjadi alasan untuk reject and resubmit. Kemudian tidak baru. Nah, itu tadi yang punyanya siapa? Sekar lagi ya, Kak Sekar tadi ya. Nah, ini yang perlu dicari ini. Keterbaruannya yang mana? Kemudian ada juga yang tidak relevan. Ada yang sainsnya terlalu miskin, poor science ya. Tidak terlalu banyak sainsnya di sana. Dianggap agak remeh jadinya ya, karena sainsnya kurang. Lalu bias, ada kesalahan yang kita tidak mengontrol. Gitu ya. Nah, kemudian out of journal scope. Out of journal scope ini ya lumayan banyak yang ditolak karena
di luar skop jurnal. Nah, jadi kita melihat itu kayaknya ini, tapi kita tidak teliti ya, bahwa jurnal ini tidak menerima artikel review misalnya ya. Nah, itu beberapa kali terjadi. Jadi sesudah di-submit terus dibaca lagi, ternyata tidak menerima review. Tidak menerima in silico atau bioinformatik. Jadi dia hanya menerima original research misalnya gitu ya. Nah, itu juga scope of journal ini perlu dibaca memang. Nah, yang lain itu format, ya, format dari jurnalnya. Itu harus kita ikuti formatnya. Saya tunjukkan aja. Nanti selanjutnya yang lain bisa kita pelajari minggu depannya. Saya tunjukkan misalnya itu tadi yang mana? Oh, ini ya. Nah, ini apa yang tampak formatnya? 2 kolom, ya, betul ya. Jadi ada kolom kiri dan kolom kanan ya, atau kadang disebut oleh jurnal itu ini kolom 1, itu kolom 2 ya. Nah, ini dari mana ya? Dari jurnalnya itu dia memberikan template. Ya. Jadi nanti kita menulisnya ya sesuai template-nya itu atau sesuai author guideline ya. Jadi petunjuk bagi author itu mesti diikuti. Dia mau 2 kolom atau 1 kolom. Termasuk juga nanti judulnya ya. Judulnya ini size-nya berapa, fontnya pakai bold apa enggak. Nah, itu terserah jurnalnya dia mau atur bagaimana. Ada jurnal itu yang ketat ngaturnya itu ya. Jadi kamu harus ngikuti ini. Kalau enggak ngikuti ya sudah jelek gitu ya. Tapi ada jurnal juga yang sudah enggak apa-apa lah. Yang penting konsisten gitu ya cara kita menulis. Ada. Jadi memang variasinya banyak, tapi ya sedapat mungkin memang kita baca baik-baik skop dari jurnalnya, lalu guidance ya untuk authornya bagaimana, terus kita ikuti. Nah, di samping itu nanti terus baru masuk ke isinya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi abstrak itu isinya apa saja, introduction apa, material method apa, result and discussion apa, lalu conclusion dan referensi. Saya kira nanti akan juga disampaikan juga waktu mata kuliah karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu juga nanti ada singgungan-singgungan gitu ya. Kita ini di sini khususnya belajar menulis ya. Karena itu satu paket dengan riset. Ya. Riset itu tidak hanya bekerja di laboratorium, tapi bikin reportnya. Nah, ini menulisnya bagaimana itu di metode penelitian ya. Sebetulnya begitu. Nanti di karya ilmiah itu ya nyari jurnal, kemudian menyesuaikan skop dan lain-lain. Ya. Tapi di sini disampaikan secara sekilas supaya punya gambaran. Saya kira gitu. Saya tak buka absen dulu, presensi dulu ya. Ada pertanyaan kah? Jadi yang belum pernah menunjukkan ya dihimbau supaya bisa menunjukkan ini apa worknya ini ya, karena kita sudah menyelesaikan ya
termasuk sampai apa diskusi ya sudah kan ya, result and discussion. Nah, kesimpulan itu juga kadang kita salah. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi kesimpulan tidak ngomong lagi tentang detail tadi ya. Angka-angka yang detail itu tidak diperlukan. Tapi apa intinya di sana ya? Bahwa dia punya aktivitas antibakteri terhadap ini yang setara dengan apa kontrolnya misalnya gitu ya. Nah, sementara angka zona bening 3, sekian enggak masuk. Nah, itu masuk di result and discussion. Ya. Jadi yang pakai uraian kata-kata yang penting saja ya. Itu terkait sama result. Ya, nanti bisa dipraktekkan lah di tulisan masing-masing ya. Beberapa mahasiswa sudah nampilkan, saya kira sudah dapat masukan juga gitu ya. Nanti yang lain juga bisa saling menanggapi. Presensinya sudah saya buka, silakan isinya. Yang di Zoom bagaimana, sudah oke? Oke, Untuk Pak. sementara, oke, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Ya, jadi Terima kasih, Pak. silakan saja nanti ya masing-masing. Nanti bagian-bagian apa saja silakan apa yang diperlukan. Ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Terima Pak. Terima kasih, kasih. Pak. Selamat malam. Terima kasih.